Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Haris dengan kode NIM 160261717 dengan mata kuliah Ilmu Gizi hari Selasa pukul 8 dengan dosen pengampu Bapak Abdul Syukur. Hari ini saya akan membuat video mengenai penyelenggaraan menu makanan bagi atlet. Yang pertama adalah penyelenggaraan menu makanan bagi atlet. Keberhasilan suatu penyelenggaraan makanan pada masa pemusatan latihan atau training center dan masa pertandingan dapat dicapai bila penyelenggaraan makanan dipandang sebagai suatu program yang utuh dan dikelola secara profesional. Lalu, suatu penyelenggaraan makanan menginginkan mutu makanan yang tinggi, yaitu enak, gizi seimbang, harga yang layak, dan kebersihan serta sanitasi yang tinggi, sehingga dapat dimakan dan memuaskan atlet beserta hasil dari performa atlet yang maksimal. Lalu, bagaimana dengan menu atlet? Menu atlet memiliki pengertian susunan makanan yang dimakan atau seseorang atau sekelompok orang untuk sekali makan atau untuk sehari makan. Menu bisa diartikan sebagai hidangan di sini. Lalu dengan penyesuaian dengan kebutuhan atlet, maka disusunlah menu seimbang yang terdiri dari beraneka ragaman makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai dengan takaran, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang atlet atau timnya itu guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan pertumbuhan serta perkembangan. Lalu yang kedua itu dapat diartikan menu yang disusun menggunakan semua golongan bahan makanan dan penggantinya sehingga susunan makanan tersebut lengkap dan memenuhi kebutuhan akan semua zat gizi untuk mencapai kesehatan yang optimal. Lalu selanjutnya, bagaimana tujuan penyusunan menunya ini? Tujuan penyusunan menu yang pertama itu memudahkan penyiapan makanan sesuai dengan kebutuhan seluruh anggota tim. Yang kedua, memudahkan penyiapan hidangan menjadi lebih bervariasi, baik bahan pangannya, resep, serta teknik pengolahannya. Yang ketiga itu menghemat penyediaan waktu dan tenaga dalam persiapan. Lalu yang keempat yaitu menghemat biaya karena menu telah ditetapkan sehingga mengurangi pembelian bahan makanan yang tidak perlu, sehingga hanya pada hal-hal pokok tertentunya aja. Lalu keinginan dan serta selera atlet atau di tim itu yang dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu adalah kualitas dan kuantitas menu pada tim itu terjamin gitu loh. Dengan adanya faktor makanan yang masuk ke dalam menunya itu yang dapat terkontrol dengan baik, maka kualitas dan kuantitas menu keluarga, menu timnya ini secara energinya itu dapat terjamin. Seperti itu. Dan yang terakhir, menu yang dihidangkan tidak membosankan, lebih bervariasi sesuai dengan lidah atlet tersebut. Sebelumnya sudah digubris mengenai menu makanan yang seimbang. Lalu apa sih penyusunan menu dengan gizi seimbang itu? Dapat kita jelaskan dengan penyusunan yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kualitas dan kuantitas gizi yang diperlukan tercukupi dalam menu itu. Dalam hal kualitas, menu harus memenuhi kaidah 4 sehat 5 sempurna ditambah air. Sedangkan dalam hal kuantitas menu harus sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan aktivitas dari tim tersebut. Kalau misalnya olahragawan berbasis sepak bola itu berbeda dengan olahragawan yang berbasis dengan tinju, seperti itu. Selanjutnya yaitu hidangan dapat dinikmati dan memenuhi selera seluruh tim. Ini mirip-mirip seperti yang sebelumnya, tujuan penyusunan menu, namun ini prinsip-prinsip inilah yang harus diterapkan dalam membuat gizi seimbang. Selanjutnya dapat memberi rasa kenyang. Apabila pemain atau atlet tersebut sudah ada kenyang, maka otomatis kualitas atlet tersebut akan maksimal karena salah satu kecukupannya itu sudah terjaga. Selanjutnya yang terakhir adalah harus terjangkau oleh keuangan tim. Terjangkau oleh keuangan ini merupakan hal yang wajib terpenuhi karena adanya tuntutan energi itu harus dimaksimalkan dengan keadaan dari keuangan atau material yang ada dari sebuah tim itu. Lalu tidak bertentangan dengan persyaratan sosial budaya, dan yang selanjutnya yang dapat kita insertin juga yaitu disesuaikan dengan ketersediaan pangan setempat. Lalu apa syarat menu yang baik nih?
Syarat menu yang baik itu yang pertama harus cukup mengandung zat-zat gizi sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan. Itu udah menjadi syarat pokok yang pertama. Yang pertama banget. Yang kedua itu dapat menimbulkan selera. Yang ketiga harus dikombinasikan dengan baik antara rasa, warna, dan jenis hidangan. Dan yang terakhir ada pergantian menu setiap hari. Ini syarat menu yang baik ini dibuat demi terciptanya menu makanan yang maksimal. Maksimal dalam artian itu dapat memenuhi berbagai kriteria yang dapat membantu kualitas dan kuantitas atletnya itu menjadi performa yang maksimal, seperti itu. Setelah kita mengetahui penyusunan menu segala macam mengenai menu makanan dan gizi seimbang, langkah-langkah menyusun menu seimbang dalam penyusunan menu seimbang ini perlu diperhatikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini mengenai apa aja yang akan kita masukkan dan apa aja yang kita akan masukkan, kayak atlet-atlet itu maunya apa, mereka ditanya juga, terusnya dokter maunya seperti apa, pelatih maunya seperti apa, untuk menunjang yang adanya itu target yang tertinggi tersebut. Terusnya selanjutnya analisis data. Kemudian seperti kayak misalnya atlet ini mau dibuat suatu pemusatan latihan misalnya. Pemusatan latihannya ini membutuhkan latihan berat yang pagi sore, atau enggak dibikin 3 kali sehari dalam hal latihannya. Pagi misalnya banyak di kardio, siangnya di gym, sorenya lebih ke teknik dan skill segala macam. Itu harus dianalisis datanya. Makanan seperti apa yang sesuai dengan gizi atlet, apakah banyak dengan makanan yang berserat, makanan yang berkuah agar dapat dicerna dengan mudah oleh atlet, atau dibanyakin buahnya atau dibanyakin sayuran sesuai dengan keseimbangan sehingga kualitas dan kuantitas performa atlet dapat terjaga. Selanjutnya yang ketiga, rancangan kebutuhan pangan dan penyusunan menu, seperti yang kita tadi udah gubris mengenai analisis data. Dan rancangan kebutuhan pangan dan penyusunan menu ini harus sesuai dengan tujuan yang tadi, seperti kita udah gubris mengenai gizi seimbang. Dan yang keempat, mengenai pelaksanaan penyusunan menu. Kalau udah pelaksanaan yang berarti udah langsung ini nih, udah langsung dicari segala macam bahan makanannya sehingga dapat disajikan kepada atlet. Dan yang terakhir, menilai hasil konsumsi atau hasil evaluasi. Data yang harus diketahui pada tahap pengumpulan data yaitu jumlah orang yang akan mengkonsumsi, umur, jenis kelamin, status kesehatan, dan keadaan fisiologis dari atlet tersebut. Data tentang daya beli, tingkat sosial, serta pantangan atau tabu terhadap makanan tertentu dan ketersediaan bahan pangan. Itu menjadi satu hal yang perlu dievaluasi lagi. Karena setiap atlet memiliki preferensi yang berbeda-beda dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tapi demi terciptanya tujuan dari target tertinggi suatu tim dibentuk dalam suatu kejuaraan atau liga tersebut, itu perlu yang adanya pemahaman satu sama lain sehingga tidak terjadinya pertabrakan kultur atau atlet itu nggak sesuai dengan makanan itu gitu loh. Dan selanjutnya penyelenggaraan menu dan tersedianya menu atlet pun membutuhkan perencanaan menu. Nah, perencanaan menu ini memiliki pendahuluan sebagai berikut nih. Perencanaan menu merupakan penentu keberhasilan pengolahan makanan sebagai langkah awal dalam fungsi penyelenggaraan makanan. Nah, terusnya disusun jauh sebelum waktu pelaksanaannya, yaitu sebelum penyusunan perencanaan kebutuhan bahan makanan dan minuman. Ini jauh sebelum adanya penyusunan gitu. Jadi ini kayak misalnya masih di kerangka-kerangkanya seperti itu. Perencanaan menu yang baik adalah bila disusun oleh suatu tim terdiri dari mereka yang banyak kaitannya dalam penyelenggaraan makanan dan direncanakan secara matang dan diteliti lebih jauh sebelumnya. Kayak misalnya kan kita kayak udah dikumpulin nih dokter, pelatih kepala, asisten pelatihnya juga, terusnya manajernya, presiden klub, semuanya dikumpulin dan membahas mengenai ini sudah terbentuk suatu tim. Dan kita pada saat kita pengen bentuk suatu tim, kalau misalnya kita pengen bikin pemusatan latihan atau pengen kualitas gizi yang terjaga oleh tim gitu, yang terus dikontrol sehingga tidak terjadinya kecolongan, karena performa atlet kan
berhubungan banget dengan apa-apa yang masuk ke dalam diri atlet, kayak energinya itu kan semuanya itu berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi seperti itu. Nah, perencanaan menu yang baik di sini jika disusun dengan perencanaan yang matang dapat mengurangi seperti yang kita udah gubris pada tujuan-tujuannya gitu loh. Kayak misalnya hal-hal yang menyimpang atau hal-hal error mengenai tujuannya itu dapat dikurangi seperti itu. Terusnya, perencanaan menu atlet ini memiliki pengertian serangkaian kegiatan menyusun hidangan dalam variasi dan kombinasi yang sesuai dengan kebutuhan atlet. Mirip-mirip seperti penyusunan, tapi ini perencanaan jauh sebelum penyusunan atau step sebelum dari penyusunan sih. Terusnya, tujuan dari perencanaan itu tersedianya susunan menu yang dilengkapi dengan pedoman menurut klasifikasi pelayanan yang ada atas dasar kebijakan dan ketetapan yang ada. Di sini lebih ke memberi pemahaman kepada presiden klub atau kepada para pemodal di dalam suatu tim yang memegang uang, yang memberikan uang, agar ini tim udah jadi nih. Seorang pelatih udah mempercayakan ahli gizi dalam suatu tim atau dokter suatu tim yang memberikan rekomendasi makanan, sehingga untuk masalah pembelian segala macamnya udah ada list yang terstruktur, yang rapih mengenai kebijakan dan ketetapan yang adanya ini dari seorang presiden klub memberikan uang atau dana itu sebagai suatu tim dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Lalu selanjutnya, perencanaan menu atlet. Dalam membuat perencanaan menu wajib untuk berbasis pada perencanaan kebutuhan bahan makanan atau PKBM. Kegiatan yang menetapkan jumlah, macam atau jenis dan kualitas bahan makanan yang dibutuhkan untuk kurun waktu tertentu. Selanjutnya, dapat kita simpulkan dengan penjelasan yang ada, dapat kita simpulin bahwa penyelenggaraan menu makanan bagi atlet membutuhkan menu atlet yang bagus dan perencanaan menu atlet yang jelas, sehingga terciptanya penyelenggaraan menu makanan bagi atlet yang tepat. Lalu bagaimanakah dengan pola gizi seimbangnya seperti yang kita udah gubris pada poin sebelumnya? Yang pertama ini mengenai pola 4 sehat 5 sempurna tambah air gitu loh. Merupakan pola menu seimbang yang bila disusun dengan baik akan mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, pedoman umum gizi seimbang atau PUGS merupakan penjabaran lebih lanjut dari pola 4 sehat 5 sempurna. Susunan makanan yang dianjurkan adalah menjamin keseimbangan zat gizi dengan mengkonsumsi beraneka ragam bahan makanan setiap hari akan mencukupi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sekian tugas video mengenai penyelenggaraan menu bagi atlet. Saya Muhammad Haris dengan kode NIM 16026171737 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.